Selamat datang di Cerita Si Yudi bersama saya Yudian Malik. Saya akan membahas sebuah pengalaman saya makan siang gratis dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ceritanya begini. Pada saat saya lulus SMK dan saya ingin melamar pekerjaan, saya ikut sebuah kegiatan kayak khusus gitu ya, lewat bantuan pemerintahan yang saya dapat informasinya itu ada di Expo, Job Expo gitu ya, yang untuk melamar pekerjaan dikumpulin satu ruangan gitu, banyak beberapa perusahaan gitu, saya lupa namanya ya, Expo Job apa Job Expo gitu, Job Expo ya saya sebutnya ya. Nah, di sebuah kegiatan khusus menjahit dengan bantuan di BLK ya, BLK, Badan Latihan Khusus, Badan Latihan Keahlian, itulah BLK, jahit di daerah Mangkang, Semarang gitu. Jadi di sana kan melatih khusus menjahit gitu kan, untuk kalangan seluruh Jawa Tengah kayaknya ya, seluruh Jawa Tengah gitu ya. Jadi setiap hari selama 2 pekan kita diajari menjahit di sana, dan setiap siang itu ada jatah makan siang catering. Dan menurut saya menu makanannya enak-enak gitu ya, yang belum pernah saya makan sebelumnya. Mungkin seperti kayak masakan tuna gitu kan. Asal kulit orang. Nah, jadi untuk kalian yang mes juga, tinggal di sana juga, itu ada dapat jatah makan 3 kali sehari gitu kan, sama yang pulang, yang sering pulang juga setiap jam makan siang itu dikasih makan gratis gitu ya di tempat PLK-nya gitu. Dan kalau sekarang mungkin istilahnya itu kegiatan prakerja gitu ya, dapat makan siang dan ilmu untuk kegiatan menjahit. Zaman dulu itu, zaman setelah saya lulus kuliah beberapa bulan gitu kan, lulus sekolah SMK gitu, ada kegiatan PLK ini. Dan kegiatannya kan kegiatan untuk menjahit gitu kan, ilmu yang diberikan itu kan menjahit gitu. Datang dari jam 8 sampai jam 4 kayaknya ya, jam 8 sampai jam 4 gitu. Dan setiap jam 12 siang itu dikasih nasi dengan sebuah tempat makan yang bulat gitu dari plastik, dan itu menunya enak-enak. Dan itulah yang pernah saya rasakan, makan siang gratis dari Pak SBY zaman itu ya. Zaman itu belum 2015 14 apa Pak Jokowi ya, enggak lah, 2012 loh. Oh, udah zaman Pak
Jokowi mungkin ya. Ya antara 2014-2015 ya. Nah sekarang Pak Prabowo juga meluncurkan sebuah makan bergizi gratis gitu ya. Tapi kenapa isu yang beredar di masyarakat dan di berita-berita informasinya, kenapa cuma yang dianggarkan itu budgetnya gitu, yang dibahas itu budgetnya, kenapa tidak ada pembahasan soal berapa angka kecukupan gizi yang diberikan gitu, namanya kan makan bergizi. Kenapa nggak ada standar bergizinya itu seperti apa gitu? Contohnya mungkin memerlukan 30 gram protein, 15 gram karbo, dan sisanya vitamin-vitamin yang bisa didapat gitu. Kenapa tidak ada ini line guide-nya untuk gizinya seperti apa gitu? Kenapa yang ditetapkan itu anggarannya dari yang 15.000 ke 10.000? Gizinya kagak ada dijelasin. Standarnya mungkin oke, kita akan bikin makan siang bergizi, makan bergizi gratis gitu kan. Oke, gizi yang ditetapkan adalah 30 gram protein, 50 liter kalsium. Banyak kan kagak? 50 ml kalsium misalnya, 2 gram zat besi, 12 gram gula, dan 200 mg garam misalnya gitu kan. Baru budget menyesuaikan aja nih dari ini. Kenapa budgetnya menyesuaikan angka gizinya gitu? Oke, kita cuma punya budget 10.000, coba bikinkan menu makan siang yang bergizi. Oke, bergizinya kita kurangin. Yang tadinya proteinnya 30 gram, kita jadikan protein 5 gram karena menyesuaikan dengan budget yang ada gitu. Nah, berarti cuma makan gratis aja, nggak bergizi. Kalau makan bergizi gratis ya tetapin angka gizinya dong. Gizinya yang ditetapin apa aja gitu. Kalau gizinya sudah ditetapin, budgetnya yang menyesuaikan, bukan budget yang ditetapin gizinya menyesuaikan. Gimana nih? Secara matematisnya gimana nih? Harusnya kan kalau makan bergizi kan yang ditetapin gizinya dong. Ya kagak nih? Masuk kagak nih kalau cara berpikir seperti insinyur? Masuk kagak nih ketika kita ingin bikin program makan siang bergizi, makan bergizi, tetapi angka gizinya kan? Oke, untuk anak-anak sekolah kita kayaknya memerlukan protein yang tinggi serta omega 3 yang tinggi. Oke, gizinya sudah dapat kan? Baru budget menyesuaikan, karena di setiap wilayah dan setiap tempat kan beda-beda nih untuk bisa mendapatkan standar gizi ini. Misalnya didapatkan dari ikan tuna atau dari daging sapi, daging karbo gitu kan. Yang penting gizinya, standarnya ini, batasan gizinya ini, bukan batasan budgetnya sekian, gizinya menyesuaikan. Berarti cuma makan gratis aja dong, kagak makan bergizi gratis. Gimana nih Pak Prabowo? Dan menurut saya ya, program bergizi gratis maupun program makan siang gratis ini adalah program yang semu gitu ya.
kita lihat beberapa tahun ke belakang gitu ya, untuk program posyandu gitu yang biasanya cuma diadakan sebulan sekali, ini sebulan sekali untuk anak di usia 1 tahun ke bawah atau 2 tahun ke bawah kan. Setiap sebulan sekali ada kegiatan posyandu. Apakah itu untuk membuat sebuah menu makanan bergizi di situ sudah layak apa belum gitu kan? Itu aja evaluasinya gagal ya menurut saya. Apalagi pasca COVID ini, untuk orang hanya bisa bertahan hidup aja loh ini, karena kagak bisa kemana-mana, kagak dapat penghasilan kemana-mana gitu kan. Supaya hanya bisa bertahan hidup aja nih, kenapa untuk bikin lockdown untuk memberikan makan saja, untuk bisa bertahan hidup aja kagak bisa pasca COVID. Kenapa malah bikin makan siang gratis selama hampir 5 tahun mungkin ya, kalau programnya 5 tahun ya 5 tahun. Tapi kalau zaman COVID itu mungkin oke, semua di rumah selama 2 pekan kita kasih makanan semuanya. 2 minggu beres itu COVID sebenarnya ya. Kan 2 minggu pada karantina semua, pada di rumah semua, dapat makanan layak. Penyebarannya dari mana coba? Virus-virusnya nular dari mana? Orang satu circle semua. Kalau udah kena ya udah dong. Itu aja gagal loh, kagak bisa, harus muter-muter kan semuanya, harus ada berkegiatan semuanya. Makanya yang ini udah sembuh dapat tularan lagi dari yang sebelumnya gitu. Ibaratnya gatel udah digaruk, bukan gatel ya, apa ya? Ya itulah. Standar gizinya kagak ada pembahasannya di media-media semuanya yang ada. Yang ada cuma ditetapin sebagai budget untuk makannya aja. Dan menurut saya tuh menunya ya, dari postingan-postingan yang ada gitu kan, itu setara nasi kuning biasanya orang tua kalau bekalin sang ke anaknya gitu ya. Apalagi enak lagi, mungkin ada yang bawa ulat saku kemarin itu kan. Ulat saku, kalian tahu ulat saku? Yang ditertawakan oleh gurunya padahal itu emang sebagai makanan budaya sana gitu kan. Makanya hutan bukan cuma sawit aja gitu kan, ada sagu yang bisa ngasilin ulat saku yang ada makanannya gitu, yang bisa dimakan juga gitu. Bukan semua sawit yang makan cuma para pengusaha minyak. Orang-orang di sekitarnya makan apa gitu? Ulat kelapa sawit, kagak ada itu ulat kelapa sawit. Nah itulah, makanya hutan bukan cuma hutan sawit, makan siang bergizi. Kenapa kagak ada garis standar nasional gizinya seperti apa gitu untuk menghasilkan makanan gitu? Guys kan
ngalor ngidul cerita saya si Yudi. Sampai bertemu lagi di cerita si Yudi lainnya. See you next time.